semesta menghadirkan orang-orang yang sangat luar biasa buat mampir dalam kehidupan kita. Nah, ya perkara nanti kita akan merespon seperti apa itu udah personal teman-teman ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia, hayo kita baca yuk. Siapa sih 5 sosok yang bakalan muncul dalam hidupnya kamu teman-teman ya di bulan Januari ini. Januari di kota. Ya, lagunya siapa ya tuh? Lagu lama banget ya. Nah, sekarang kita bakalan baca buat kalian semua temen-temen. Siapa nih ya? Sekarang gilirannya Cancer ya. Teman-teman Cancer dimanapun kalian berada, bacaan ini general ya. Jadi bukan hanya teman-teman Cancer aja yang boleh dengar, tapi seseorang ataupun siapapun entah di luar sana yang mau mendengarkan dengan vibes yang positif ya. Jadi apa kalau misalkan kita dengerin dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya, maka segala sesuatunya juga akan kembali ke kita juga positif juga gitu ya maksudnya. Lalu bacaan ini adalah monthly reading, jadi setiap bulan kalian akan ketemu dengan tema yang sama teman-teman. Dan kalau kalian ketinggalan, kalian boleh banget lihat di playlist yang per bulan ya, ada sendiri teman-teman. Oke, ayo kita baca buat Cancer. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and give a positive comment. Somebody play with a beautiful word for you. Alright, kita bakal baca buat Cancer di sosok yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sosok yang pertama untukku dan tak lepas diri kata cinta. Terjerat ya, bukan terjebak. Siapa yang mau menjebak kamu? Oke, kalau dilihat di sini teman-teman ya, pastinya orang ini punya niatan yang positif ya. Udah bagus dulu nih teman-teman ya. Lalu yang kedua ya, kita bisa lihat di sini Virgo ya, atau sionya kalau kita lihat bisa jadi sio ayam ya. Bisa jadi sio ayam. Nah, orangnya kayak gimana? Orangnya yang jelas ya. Sebenarnya cukup romantis, cuman kadang-kadang ya dia tuh typically orang yang selalu memperhatikan orang lain teman-teman, tapi dirinya sendiri tuh jadi kayak dinomorduakan gitu ya. Orang atau sosok seseorang yang bisa banget mengarahkan orang lain, orang yang selalu pinter mahamin perasaannya orang lain ya, pendengar yang cukup baik ya. Tapi itu dia teman-teman, sering kali dia merasa kesepian dalam hidupnya dia sendiri karena dia terlalu banyak fokus ke orang lain gitu ya, dan pekerjaannya tuh banyak banget. Jadi itu sebabnya mungkin ya dia agak-agak ini ya, kayak apa ya, lonely banget gitu ya, lonely banget seperti ini sih. Dan kalau romantis sih, dibilang romantis ya, orang nggak pernah tahu sih dia sebenarnya juga punya ketakutannya dia sendiri ya, tapi dia berusaha banget untuk bisa ngebantu orang lain ya. Cuman ya dia bisa mengatasi konfliknya sendiri, hanya saja dia tidak mengizinkan orang lain untuk melihat dirinya dia itu seperti apa. Well, kalau misalkan dilihat di sini, dalamnya hatinya dia itu nggak ada yang tahu kecuali dirinya dia sendiri, karena dia selalu tampak fine gitu kan, dia tampak baik-baik saja ya, seperti itu. Sebenarnya ya mungkin merasa sepi karena nggak ada yang kayak merasa memahami dia lah ya, ibaratnya seperti itu teman-teman. Oke, dan kalau dilihat di sini orangnya cukup oke ya, dan bisa jadi peluangnya dari luar kota ini teman-teman datang ya. Oke, kalau dilihat ada potensi hubungan-hubungan yang kurang jelas ya, hubungan gantung ini juga ada, atau LDR juga memungkinkan teman-teman ya. Keluarga ya, penantian. Nah, oke, ini yang pertama ya, sosok yang pertama yang muncul bakalan hadir di bulan ini ya, bulan Januari ini. Sekarang yang kedua ada Hope. Nah, Hope ini ada Uranus ya. Kalau Uranus, sionya sio macan teman-teman ya, zodiaknya bisa jadi Aquarius. Nah, orangnya kayak apa? Orangnya tuh yang suka banyak ya, yang ngejar dia juga banyak ya, dalam artian yang suka secara tertarik, karena orang ini memang dilihat itu visi dan misinya dia tuh oke lah ya.
cukup bebas, tegas, berani, dan mudah bergaul. Walaupun mungkin dia sedikit kaku ya. Dibilang pinter, dibilang cerdas juga oke. Yang diajak ngomong juga tahu lah gitu ya. Cuman orang yang nggak ngerti, dia tuh sebenarnya orangnya tuh kayak kecil hati gitu, gampang down, gampang rendah diri gitu. Tapi yang tampil, orang ngelihatnya dia itu kayak gitu, yang wow banget gitu loh teman-teman ya. Ini orangnya ya asik sih, gak bisa bergaul walaupun dia kaku ya. Seperti ini. Lalu kalau kita lihat kedatangannya dia bawa kebaikan, enggak ya, niatnya baik sih teman-teman. Dalam arti memang ya niatnya baik, tidak mencelakai, tidak yang enggak jelas gitu, enggak ya. Lebih ke sambil bekerja juga sambil meluangkan waktu untuk orang yang disayang gitu loh ya. Jadi kedatangannya dia seperti itu, dan tulus sih ya, dalam artian memang bukan punya niatan yang kayak gimana-gimana. Jadi bagus ya, baik ya. Mungkin ini orang yang kamu nanti gak sih ya. Semoga ya ketemu dengan orang-orang yang memang seenggaknya kamu nanti, dan memang datang gitu loh di bulan ini ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini yang kedua. Nah, sekarang kita lihat untuk yang datang yang ketiga ya. Ketiga siapa? Ketiga ada wisdom. Ada potensi emang udah janjian ya ketemu ya teman-teman ya. Ada potensi seperti itu, dan tapi potensinya juga ada perubahan-perubahan dalam pertemuannya kalian juga memungkinkan ini. Taurus atau sionya bisa jadi sio ular teman-teman, orangnya cukup jaim banget ya. Dan kalau dibilang sebenarnya dia tipikal orang yang kalau bicara itu bijaksana ya, tapi terlepas dari apakah dia melakukan apa enggak ya. Ya pokoknya tampilnya bicaranya oke lah gitu. Cukup stabil, cukup stopan juga ya. Berkeyakinan juga cukup kuat ya. Cerdik juga, licik juga iya sama ya. Lalu orang yang lebih banyak bicara daripada actionnya teman-teman, lebih banyak mikir daripada melakukan suatu tindakan. Nah ini dia. Finansial cukup oke. Finansial keuangannya cenderung oke, karena memang ya balik lagi kan ya, kalau orang jaim tuh kan kalau kayak begini nggak mau dilihat orang yang kayak gimana gitu loh ya. Kurang lebih kayak gitu ciri-cirinya dia teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di sini, kamu banyak kekecewaan sih sama dia ya teman-teman. Banyak kekecewaan, banyak juga perasaan-perasaan yang gak nyaman ya. Dan lingkungan juga tidak terlalu menyukai orang ini gitu ya, tidak terlalu nyaman dengan orang ini ya. Seperti itu teman-teman. Nah alright ya, ini adalah sosok yang ketiga. Nah kita lihat, kita menuju ke sosok yang keempat ya. Sosok yang keempat adalah Oke, ini orangnya cukup tertutup ya. Kalau dibilang tertutup ya, nggak bisa apa ya, kayak apa adanya gitu teman-teman. Tapi ini tukang kritik loh orangnya, dalam arti kayak semua tuh serba salah di matanya dia ya. Ada aja yang dikomplain gitu loh teman-teman ya, kurang lebih. Intuisi sebenarnya dia cukup oke ya, punya spiritualitas juga cukup lumayan ya. Feminim yes ya, sensitif, perasa juga iya teman-teman ya. Lalu seorang yang benar-benar tertutup ya, introvert banget teman-teman ya. Lalu sering oleng dalam hidup itu, sebenarnya mungkin dia kayak sering menguatkan diri kali ya, biasanya begitu. Oke, pasangan hubungannya kamu sama dia ya, kita lihat. Di sini ada perbedaan konflik juga ya teman-teman, dalam artian antara kalian berdua itu ada rahasia atau saling merahasiakan sesuatu hal juga ya, atau nggak bisa berekspresi satu sama lain juga bisa ya. Satunya memendam perasaan, satunya juga memendam perasaan juga memungkinkan, tapi yang jelas kalian satu circle ya. Lalu ada Pisces, atau kalau dibilang sionya sio kelinci ya, seperti itu kurang lebih. Hadirnya dia, ya itu dia tadi ya, ada aja yang salah gitu loh ya. Selalu ada kritik-kritik yang dilontarkan ya, kalau nggak biasa sama dia ya
ada yang sakit hati pula gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita lihat yang kelima, yang hadir ada attachment. Wah, niatnya sih kurang baik ya, niatnya sih kurang baik. Kalau dilihat di sini ada cerita-cerita bersenang-senang ya, cerita-cerita bersenang-senang. Capricorn atau sionya sio kerbau ya, seperti ini. Orangnya sebenarnya kalau dibilang pekerja keras sih pekerja keras ya teman-teman ya. Cuman ya itu dia, sebenarnya dia kelihatannya ramah, kelihatannya humble, kelihatannya menyenangkan ya, padahal lain gitu loh ya, lain ya. Dan ini nekat banget orangnya ya, nekat. Kalau dia udah punya mau ya sama sesuatu hal, dia bakalan nekat banget gitu ya. Dan kalau ada kesempatan, kalau di pergaulan yang kurang tepat ya teman-teman, ini bisa jadi kayak salah jalur gitu loh, gampang banget kepengaruh sama lingkungan. Karena memang apa ya, kalau udah punya mau, dia kan segala macam cara dia bakalan tempuh teman-teman ya untuk dapat tujuannya dia itu ya. Berani banget, nekat ya, pinter menggoda, merayu orang juga bisa, yang penting dapat lah apa yang diinginkan ya. Bekerja keras tapi dia tegas. Jadi kalau misalkan A ya A, kalau B ya B, kalau mau ini ya mau ini, mau dilengkungin kayak gimana pun juga nggak bisa ya. Seperti ini, cenderung maksa ya, maksa seperti itu. Nah, kurang baik sih ya hadirnya dia. Dan semoga kamu terhindar dari hal-hal yang kurang baik ya, tetap menuju ke hal-hal baik teman-teman. Kalau ada jalan yang baik, kenapa harus milih jalan yang gak baik ya kan? Alright ya, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di bulan ini buat kalian semua. Semoga yang muncul ini, yang tadinya mungkin punya niat yang gak baik atau kurang baik ya, ketemu sama kamu bisa jadi baik. Amin ya. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.